Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Akyunin dan PM 2021010066 dari kelas HKID semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam dari mata kuliah filsafat hukum. Baiklah, objek dan subjek hukum Islam. Yang pertama itu hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-iqtida atau at-takhir, al-wadi, dan yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukatabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Kemudian Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, dan jika disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa itu disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif yaitu apabila hakim memberikan pilihan kepada mukhalaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, atau perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ada ijab. Ijab yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua itu ada nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu ada fardu, wajib, tahrim, karaha tahrim, karaha tanzi, dan nab dan ibahah. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Kemudian akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang khati atau disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takfliyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Selanjutnya itu ada hukum wadi, yaitu firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, yaitu masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Kemudian hukum wadi itu dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Kemudian ada tafsir, yaitu salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukhalaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud itu ada upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muqammah, campur tangan akal tidak dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasobah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasobah al-ayah yaitu merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Kemudian ada ijtihad, yaitu sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar.
Menurut Rahmat Syafiqi, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua itu menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu berkaitan hukum syar'i atau amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hingga ke zoniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.